Shalom jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Love Church. Apa kabar semuanya? Siap beribadah kepada Tuhan hari ini? Amin, haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita hari ini. Bapa, kami datang di hadapan kemegahan-Mu hari ini. Kami datang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Jamah setiap hati Roh Kudus, ambil alih sebebas-bebasnya hati kami, pelayanan kami di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ketika kami bernyanyi bagi-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Engkau hadir bertahta di atas puji-pujian kami. Kami mau nyatakan Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, dan itu akan menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Siap memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita angkat suara kita. Amin. Kita bertepuk tangan. Kita menggoyangkan badan kita. Kita melompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Hadapan kemegahan-Mu, di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. 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 Engkau baik, teramat baik. Come on church, katakan Engkau baik. Engkau baik. Apapun keadaan kami ya Tuhan, Engkau baik. Engkau baik.
beri ucapan syukurku, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Oh, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Hanya satu nama, ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, engkau baik. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami beri segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Nama yang layak kami tinggikan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari jemaat Love Church yang terkasih, ku beri kemuliaan. Haleluya, kami beri hormat kami Tuhan hanya kepada satu nama, Yesus Kristus. Kami angkat suara kami, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau
sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah. Biarlah setiap hati, setiap jiwa menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah ya Tuhan, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Ya, shalom, haleluya. Doa saya, Love Church Family, tetap ada di dalam semangat, tetap ada di dalam berkat Tuhan, tetap ada di dalam kuasa Tuhan, tetap ada di dalam rencana Tuhan, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun ini, doa saya, engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk pada firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau kalau di pagi hari ini kami boleh punya kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Pujian penyembahan kami Tuhan terimalah, biar itu semua jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mengemas yang terbaik, terimalah ya Tuhan. Karena kami membangun ibadah ini supaya Engkau disenangkan. Itu tujuan kami. Bapakku yang baik, pada hari ini, saat ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau dengar sabda-Mu. Kami mau mengerti kehendak-Mu. Mari Tuhan berfirman, berkehendaklah, nyatakan itu bagi kami, supaya kami tahu bagaimana kami mengiring Tuhan, dan kami berhasil di dalam pengiringan kami dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa ucap syukur. Umat percaya diberkati katakan amin. Haleluya. Tema ibadah kita hari, tema khotbah kita hari ini adalah bad relation. Bad relation. Sebuah hubungan yang buruk. Antara siapa? Antara kita dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ngomong bahwa saya menjauh dari Tuhan, saya berzina, saya judi, kemudian saya melakukan dosa, banyak hal, yes, Anda mengerti itu sebagai sesuatu yang Anda anggap adalah bad relation. Itu bad relation antara kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita tidak menyenangkan Tuhan. Hidup kita mendukakan Tuhan. Itu hal yang too obvious, yang terlalu jelas, bahwa itu sesuatu yang sangat buruk buat kita. Tetapi yang saya mau bicarakan bad relation yang berbeda pada hari ini. Bad relation yang sebetulnya secara sadar atau tidak sadar engkau mendukakan hati Tuhan, tetapi banyak orang tidak menyadari itu. Dan dia menganggap hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Bahkan dia menganggap dirinya sudah melayani Tuhan, dirinya bahkan dalam tanda kutip berkorban buat Tuhan. Kenapa? Karena bad relation itu ditutupi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, kegiatan-kegiatan rohani, mungkin aksi-aksi sosial, charity. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita gak tahu hubungan kita sebetulnya sama Tuhan itu udah sangat jauh dari baik. Sangat jauh dari baik. Hubungan yang seperti apa itu? Hubungan yang macam apa itu? Dan siapa yang punya hubungan seperti itu? Saya mau kasih tahu. Bahkan banyak pelayan-pelayan Tuhan hubungannya seperti itu. Hubungan yang tidak berimbang. Hubungan yang mau-maunya sendiri. Hubungan yang cari sukanya sendiri.
hubungan yang cari kepentingannya sendiri, hubungan yang tidak timbal balik. Tidak timbal balik. Coba kita buka di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-5. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mendasari teori saya mengenai better relation. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekali lagi, kalau kita mau berkenan, mengizinkan, membuat hidup kita berpadanan sama dengan kematiannya, maka akan kemudian kita juga akan menjadi sama dengan kebangkitannya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Gak tahu Anda pernah dengar berapa kali firman ini. Ini firman menegur saya. Karena hari ini yang namanya anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ya kalau berhubungan sama Tuhan itu searah aja. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan buat dia mulai dengan sangat mudah mempertanyakan Tuhan. Mulai komplain. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih begitu? Mulai hitung-hitung jasa. Bukankah saya sudah setia dengan perpuluhan? Bukankah saya banyak menghabiskan waktu saya untuk ada di dalam pelayanan? Bukankah saya sudah melakukan banyak kegiatan-kegiatan sosial, charity? Bukankah saya adalah orang yang mengeluarkan keringat bahkan air mata untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hubungan yang tidak berimbang. Karena sebetulnya panggilan kita adalah sama dengan kematiannya. Baru kita akan sama dengan kebangkitannya. Waktu kita bicara mengenai kematian, maka saya teringat akan syarat daripada mengikut Kristus. Apa sih syarat mengikut Kristus itu? Emang ada, Pak? Bukannya kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian automatically kita masuk dalam kerajaan sorga, kita menjadi ambil bagian di dalam kerajaan sorga? Oh, no. Enggak. Karena firman Tuhan berkata, tidak semua orang yang berseru kepada Yesus, kepadaku, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Ini Tuhan Yesus sedang bicara mengenai nabi palsu, Bapak Ibu. Tidak setiap orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, katanya. Jadi ada syarat. Ada syarat. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, syarat untuk kita ada masuk di dalam kasih karunia Tuhan berupa keselamatan itu oleh pengorbanan Kristus Yesus Tuhan adalah beriman. Artinya ada syarat, bukan? Ada bagian kita. Apa? Beriman, Bapak Ibu. Sambut kasih karunia itu dengan iman. Nah, iman yang seperti apa? Iman yang ada dan bisa membuat kita sama dengan kematian Tuhan. Iman kita ini sering sekali hanya bicara mengenai kesembuhan, kelimpahan, pemulihan ekonomi, favor Tuhan di dalam finansial. Berharap itu semua kepada Tuhan, gak salah. Tetapi yang saya mau beritakan hari ini adalah engkau harus sama dengan kematiannya, supaya engkau sama dengan kebangkitannya. Jangan nagih kebangkitan kalau kita tidak mau sama dengan kematian. Ini baru hubungan yang berimbang. Ini baru good relation. Berapa dari kita sudah melayani Tuhan, tapi tetap yang kita lihat bukan Tuhan, yang kita pandang bukan wajahnya, yang kita pandang adalah tangan yang penuh berkat itu.
itu hubungan yang salah, Bapak Ibu. Keselamatannya mau, sorganya mau, mujizatnya mau. Bicara soal pengorbanan, bicara soal kematian, nggak mau. Yesus aja yang mati, Pak. Kan udah menyelesaikan di kayu salib. Ini juga perjanjian baru. Ini juga yang menuliskan Rasul Paulus. Dan dia berkata, kalau engkau telah sama dengan kematiannya, maka engkau akan sama dengan kebangkitannya. Karena di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-34, Matius pasal yang ke-16 ayat 34, Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, sebelum bicara mengenai berbuah, sebelum bicara mengenai melayani pekerjaan Tuhan, bicara mengenai service, sebelum bicara mengenai ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, maka ada syarat utama untuk Anda bisa melakukan itu. Syaratnya apa? Matius 16 ayat 34 bilang apa? Sangkal diri. Nah, ini yang namanya sama dengan kematian. Gak salah. Rasul Paulus berkata seperti itu. Yes, karena Yesus juga berkata, kalau engkau mau ngikut aku, sangkal dirimu. Baru pikul salib, bawa beban, baru itu namanya mengikut Tuhan. Mau jadi pengikut Yesus kok cuman hanya ngomong soal berkat, pertolongan, keselamatan. Gimana caranya supaya hidup itu diberkati? Nanti kalau saya tanya berkat itu apa? Apa yang dimaksud dengan berkat? Segala sesuatu yang baik yang kita terima dari Tuhan. Kalau nggak baik, gimana? Engkau punya iman bahwa kalau engkau setia dalam perpuluhan, maka tingkap langit akan Tuhan bukakan. Itu janji Tuhan. Engkau boleh beriman dengan itu. Kalau tidak, terus gimana? Mulai bertanya, mulai komplain, mulai mempertanyakan Tuhan. Begitukah hubungan kita dengan Tuhan? Begitukah kita? It's bad relation, Bapak Ibu. Kau gak akan berhasil. Engkau dan aku tidak akan berhasil mengiring Tuhan. Caranya berhasil sama dengan kematiannya. Sangkallah dirimu. Ada hal yang harus kita sangkal, ada hal yang harus kita korbankan untuk kita boleh mengiring Tuhan dan berhasil atasnya. Jangan mau enaknya aja. Itu hubungan yang gak berimbang. Itu namanya hubungan yang gak berimbang. Itu namanya hubungan semaunya sendiri. Bahasa Ibraninya sakarepe dewe. Coba lihat kanan kiri, bilang jangan sakarepmu sendiri gitu. Oh Lord, ambil bagian dalam kematian, maka engkau akan ambil bagian dalam kebangkitan. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebetulnya yang harus kita sangkal? Apa sih maksudnya menyangkal diri? Apa sih yang harus kita korbankan? Waktu kita ngomong korban, di otak kita, di kepala kita, oh uang. Sampai mulai hitung-hitungan sama Tuhan, perpuluhan itu gimana sih aturannya? Perpuluhan mesti kemana sih? Aturannya gimana sih? Perhitungannya. Uang makan transport kena perpuluhan gak sih? Kalau aku habis jual rumah kena perpuluhan gak sih? Stop dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kecuali Anda ingin Tuhan hitung-hitungan sama saudara dan saya. Kita gak akan sanggup membayarnya, Bapak Ibu. Jangan sok-sokan deh. Jangan lagu-laguan sama Tuhan. We are nothing. Saya orang kaya, Pak.
kau bawalah kekayaanmu itu. Kau bawalah uangmu, kau bawalah jabatanmu itu. Sama sekali tidak ada nilainya itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat rupa. Tuhan tidak menilai dari hal-hal yang sedemikian. Allah kita adalah Allah yang menilai hati kita. Ambil bagian dong di dalam kematian Kristus. Apa yang harus kita korbankan? Yang pertama, Matius pasal 23 ayat 11 dan 12. Barang siapa terbesar. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 dan 12. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan. Pelayan itu orang yang paling besar. Dunia berkata pelayan itu yang paling kecil. Tapi Tuhan berkata dia yang besar adalah yang ambil bagian sebagai pelayan. Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa merendahkan diri, Tuhan akan meninggikannya. Apa sih Pak yang harus disangkal? Apa sih yang harus dikorbankan? Harga diri. Mungkin Anda sudah terlalu terbius dengan kata-kata dunia yang berkata, Pak, saya gak punya harta benda, saya gak punya kekayaan, yang saya punya cuma satu, apa? Harga diri Pak namanya. Jadi harga diri saya itu adalah yang utama. Tuhan bilang, ambil bagian sebagai pelayan kalau memang engkau adalah orang yang terbesar, bukan yang terkecil. Kalau engkau tidak bisa menyangkal harga dirimu, engkau masih berkata, kamu tahu gak saya siapa? Saya ini owner dari 10 perusahaan, 12 perusahaan, 17 perusahaan. Kata Tuhan, terserah. Gak ngaruh saudara. Perusahaanmu di dunia itu tidak kemudian membuat Tuhan wow gitu. Saya ini owner daripada 80 perusahaan Pak. Ngadep Tuhan. Anda cerita begitu, Tuhan bilang, terus gua mesti bilang wow gitu. Apa ngaruhnya? Jangan sombong. Baru jadi direktur, gak lama jadi direktur. Percayalah sama saya. Hari ini engkau secara finansial kuat dan kau mulai menganiaya banyak orang. Saya mau kasih tahu, saat roda bumi, roda dunia, roda waktu ini bergulir, maka satu kali nanti engkau akan ada di bawah. Jangan sombong. Jangan jadi orang yang tinggi hati. Sacrifice itu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kesetaraannya dengan Tuhan tidak kemudian dianggap sebagai milik yang harus dia pertahankan, kata firman Tuhan. Melainkan dia ambil rupa seorang manusia, bahkan mencuci kaki murid-murid. Kita ini baru direktur, sombongnya minta ampun. Dia itu Tuhan loh, cuci kaki murid-murid loh. Aduh Tuhan. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf Bapak Ibu. Jangan terlalu sombong. Sacrifice it. Orang yang memelihara hatinya tinggi, orang yang memelihara harga dirinya, yang pertama dia sulit sekali mengampuni. Sulit. Kenapa? Karena dia jadi orang yang paling gampang sakit hati. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Gila ya omongannya kayak begitu, sakit hati gua. Ya, sakit hati. Sakit hati bukan karena omongannya emang menyakitkan Bapak Ibu, kita yang terlalu sombong. Kalau kita rendah hati gak pernah sakit hati. Tuhan Yesus gak pernah tuh keluar kata-kata sakit hati. Padahal Tuhan turun ke dalam dunia, niatnya sangat mulia. Sama orang-orang di dunia gak diterima, diusir, diludahin, disalib. Dan dia tidak pernah berkata sakit hati saya.
Bahkan di puncak penderitaannya dia berkata, God Lord Father, ampuni mereka nggak tahu. Jangan timpakan hukuman itu atas mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kita baru direktur sombongnya minta ampun. Kita baru jadi orang kaya kemarin, sombongnya minta ampun. Baru punya 40-50 miliar di tabungan, sombongnya minta ampun. Terbukti kok 40-50 miliar berhadapan dengan COVID gak jadi apa-apa Bapak Ibu. Gak bisa menyelamatkan kita. Saudara mengerti maksud saya? Satu. Yang kedua, ciri orang yang tinggi hati. Pak, saya tinggi hati gak ya? Gampang lihatnya. Satu, gampang sakit hati. Yang kedua, orang yang tinggi hati itu kalau komunikasi susah. Kenapa? Karena dia nganggap semua orang butuh dia. Kan yang kaya gua, kan yang hebat saya, kan situ yang butuh saya. Ya situ dong yang harus komunikasi sama saya. Bukan saya yang duluan, kan saya lebih tua, kan saya senior, kan saya begini, kan saya. Berhenti, cukup. Firman Tuhan katakan apa? Hendaklah engkau di dalam Roma 12 mendahului dalam memberi hormat. Sombong banget. Orang kalau sombong komunikasinya putus-putus. Putus-putus. Tolong dong, file yang kemarin dikirim ya. Oh baik, kirim, ceret. Udah saya kirim ya Pak. Udah. Jawab iya enggak, thanks juga enggak, ngomong juga enggak. Ya ampun, apa sih susahnya tinggal oh iya, thanks ya. Sombong bener. Lagu-laguannya kayak yang paling sibuk. Stop, gak ada gunanya itu. Anda gak kemudian lebih berharga dengan kau punya kelakuan seperti itu. Saya juga begitu. Oleh sebab itu kalau saya berkomunikasi, saya usahakan sampai selesai. Thanks, Jesus bless you, baru kelar. Mungkin beberapa dari saudara pernah berkomunikasi dengan saya. Yang ketiga, orang itu kalau sombong butuh pengakuan. Berbuat baik harus diakui, buat baik harus dihormatin, harus dihitung. Nggak dihitung, wih ngamuknya. 7 turunan, 7 turunan, 5 tikungan saudara, 8 tanjakan. Waduh, gitu. Kalau yang namanya udah ngasih, wah, ini aku, saya donatur, wush, dahsyat men. Mulai, bro, siapa sih kita ini? Tuhan berkata, kalau tangan kanan ngasih, tangan kiri gak usah tahu. Ini minta dihormatin sebagai sebuah balas budi. Oh Tuhan, kalau enggak ngamuk, marah. Aduh. Haleluya Bapak Ibu. Amin. Tapi saya doa Love Church Family yang hari ini bersama-sama mengikuti streaming ini, mengikuti ibadah ini, doa saya, rendahkanlah hatimu, sangkalah dirimu, whoever you are, engkau tidak sebanding dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, apa sih yang harus disangkal di dalam kehidupan ini? Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes 4 ayat yang ke-34 Bapak Ibu. Kata Yesus, apa katanya? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Harusnya engkau dan aku punya pengakuan yang sama.
Saudara tahu nggak kalau saudara di dalam dunia ini ada dalam pengutusan? Anda pikir Anda lahir dalam dunia ini sebuah kebetulan? Atau kejadian alamiah? No. Engkau dan aku ada dalam pengutusan. You are in the mission. Makanya saya nggak setuju kalau namanya misionari itu yang di Papua, yang di pedalaman itu baru mision. No, setiap kita adalah misionarinya Tuhan. Kita lahir diperlengkapi dengan tugas, diperlengkapi juga dengan apa? Perangkat. Maka kita diciptakan dahsyat dan ajaib, kata Mazmur 139 ayat 14, Bapak Ibu. Kelahiranmu bukan sebuah kebetulan, orang tuamu itu siapa bukan kebetulan, bangsa suku bangsamu apa itu bukan kebetulan, engkau hari ini bertempat tinggal di mana juga bukan kebetulan, engkau bergereja di mana juga bukan kebetulan. Engkau dan aku punya misi loh. Jadi harusnya yang kedua, apa yang harus disangkal, apa yang harus dikorbankan? Cita-cita kita. Loh, kalau cita-cita saya mau jadi pilot sampai tua. Cita-cita, Pak. Tapi ternyata 2009 Tuhan berkata lain. Tuhan panggil. Nikung jalan hidup. Tetapi saya sadar betul, hidupku bukan aku, tetapi Kristus yang hidup dalamku. Supaya satu kali nanti aku bisa berkata, kematian adalah keuntungan bagiku. Dan makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Biarlah hidup kita melakukan cita-citanya Tuhan. Kita menggapai cita-cita kita itu bagus, tetapi yang terbaik adalah engkau membiarkan cita-cita Tuhan terjadi, fulfill di dalam kehidupan kita. Maka definisi orang yang sukses adalah bukan orang yang kaya. Definisi orang yang sukses adalah mereka yang menjadi seperti yang Tuhan mau. Itu orang sukses. Itu orang yang berhasil. Bagaimana kita jadi seperti itu yang Tuhan mau? Sadar bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. 1 Korintus 9 berkata, engkau sudah ditebus bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal. Sebentar lagi kita perjamuan. Ingat gak nih? Ini mengingatkan kepada kita. Karena waktu engkau makan dan minum, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya kita harus sadar betul bahwa kita ini orang yang udah dibeli. Kita tidak punya hak, melainkan Tuhanlah yang berhak penuh atas kehidupan, rencana, cita-cita kita. Jadi kalau kita bercita-cita boleh, tetapi bilang sama Tuhan, Tuhan di atas segalanya, cita-citamu yang harus terjadi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan keluargaku, di dalam kehidupan keturunan-keturunanku. Supaya engkau sama dengan kematiannya dan kau ambil bagian di dalam kebangkitannya. Yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-24. Apa yang harus kita salibkan? Apa yang harus kita korbankan? Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Haleluya. Jadi Pak, kalau saya nggak mau menyalibkan keinginan daging, saya ngikutin keinginan daging, saya membela keinginan daging, saya mengakomodir keinginan daging, firman Tuhan katakan engkau berseteru dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan engkau bukan milik Kristus. Bukan Zivki yang ngomong, Bapak Ibu, jangan marah sama saya. Kalau kau mau marah, kau marah sama firman Tuhan sudah. Jangan sama saya tuh. Haleluya. Ngeri nih pagi-pagi ditampol firman Tuhan keras bener. Ya emang gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jangan diakomodir keinginanmu. Saya rasanya pengen bales Pak, saya rasanya pengen mukul. Ya jangan. Aduh Pak, saya rasanya pengen zina deh. Ya jangan Pak. Jangan.
Satu kali seorang anak rohani saya, kebetulan dia adalah homoseksual, dan dia datang sama saya, "Pak, saya layak gak ya melayani Tuhan?" "Emang kenapa?" "Saya masih punya keinginan loh, Pak." "Terus keinginannya kamu ikutin gak?" "Enggak, saya udah gak mau, Pak. Tapi keinginan itu kok tetap ada ya?" Saya bilang, layani Tuhan. Kenapa? Karena kalau soal keinginan, saya juga punya. Saudara pikir saya udah mati rasa? Saudara pikir saya sudah jadi patung? Saya suka kayu? Enggak, tidak. Enggak. Saya masih normal. Saya masih punya desire. Cuman mungkin orientasinya berbeda dengan anak rohani saya itu. Sehingga saya bilang, layani Tuhan selama engkau tahu bahwa itu tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan tidak benci dengan pendosa. Dia sayang dengan pendosa, tetapi dia benci dengan dosa. Jadi gimana? Datang. Jangan berbuat dosa lagi. Maka Kristus Yesus Tuhan yang adalah setia dan adil, dia bukan hanya mengampuni engkau, dia menyucikan engkau dari segala dosa. Jadi gak ada orang yang bilang kamu gak layak, selama engkau tahu bahwa keinginan itu tidak harus diikuti. Salibkan itu. Iya Pak, saya sudah salibkan itu. Great. Layani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salibkan kedagingan kita. Karena apa yang menjadi keinginan kita berlawanan dengan keinginan roh. Apa yang menjadi keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging kita. Salibkan supaya keinginan roh yang menguasai hidup kita. Waktu engkau menyalibkan kedaginganmu dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka at that time engkau menjadi milik Kristus dan Roh Kudus berkuasa atas saudara dan saya. Haleluya. Akhirnya apa? Hidup kita berbuah. Berbuah apa? Berbuah roh. Berbuah roh Bapak Ibu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada segala kebajikan, kesabaran, kemurahan Bapak Ibu. Ada pengendalian diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu akan menjadi buah di dalam kehidupan kita. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita, tetapi waktu kita ambil keputusan untuk menyalibkan daging dan submisif di bawah kehendak Roh Kudus, di situ Dia yang adalah parakletos buat kita, berotoritas. Kenapa? Karena kita berikan kebebasan. Roh Kudus bisa mengintervensi, sangat bisa. Tetapi Roh Kudus menghormati your free will. Oleh sebab itu hari ini buka hati. Karena Yesus Kristus Tuhan hanya ada di depan pintu hatimu, mengetuk. Buka hati. Buka hati Bapak Ibu. Buka hatimu. Korbankan. Salibkan. Sangkal dirimu. Supaya engkau memiliki good relation dengan Tuhan. Timbal balik. Dia menyediakan darahnya, tubuhnya terpecah buat Anda dan saya. Tetapi kita sebagai anak-anaknya meresponinya dengan menyangkal diri kita, mengorbankan harga diri kita, meletakkannya di bawah demi kita melayani Dia. Segala kepentingan dan cita-cita kita letakkan di bawah kaki Tuhan, demi kita bisa melayani, supaya cita-cita Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Menyangkal, mengorbankan setiap desire kita, keinginan kedagingan kita. Korbankan. Salibkan itu demi kita
meresponi tubuh dan darah Tuhan yang sangat mahal, yang tercurah buat saudara dan saya. Waktu kita punya good relation dengan Tuhan, maka engkau dan aku hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru sama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Jadikan lagu ini doamu. Amin. Kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Gak ada kasih yang melebihi ini. Tubuh dan darah Tuhan. Kasih seorang yang berkorban untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kenapa Tuhan sangat mengasihi engkau dan aku? Karena Dia sangat mengasihi. Dia gak perlu alasan untuk Dia mengasihi saudara dan saya. Dia tidak perlu melihat apapun, tetapi kasihnya yang besar. Kasihnya yang besar. Oleh sebab itu layak, sudah sepantasnya hari ini kita sungguh-sungguh Bapak Ibu meresponi kasih itu. Ambil bagian dalam kematiannya, maka engkau juga akan ambil bagian di dalam kebangkitannya. Bapa Tuhan, layakkan hamba-Mu memimpin perjamuan pada pagi hari ini. Pun juga Tuhan, layakkan umat-Mu masuk ambil bagian di dalam perjamuan. Angkat roti di atas kepala-Mu. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, bahwa malam sebelumnya diserahkan, Dia ambil roti, Dia memecah-mecahkannya, seraya Dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku.
Kalau engkau berkata amin, makanlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Dan dia mengambil cawan sesudah dia makan. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu meminum dari cawan ini, makan roti, engkau memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kau berkata amin hari ini. Itulah imanmu. Maka angkat cawan dan minumlah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin Tuhan. Oh yes. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, seperti beban yang Kau letakkan di dalam hati kami, kami mau mengangkat doa-doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Pemerintahan kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, terus Tuhan, gubernur, bupati, wali kota, sampai Tuhan kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, RT, RW, semua Tuhan, perangkat negara ini bersatu hati. Terus Tuhan urapi dengan hikmat-Mu, menangani segala permasalahan multidimensi yang Kau izinkan terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan kalau kami melihat sebuah perkembangan yang indah baik atas negeri ini, terutama dalam kaitannya dengan pandemi COVID. Semua bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena Tuhan, Engkau yang beracara atas bangsa ini. Hamba-Mu berdoa, umat-Mu yang hari ini ada, kalau Engkau ada yang sakit, angkat tangan kanan-Mu di hadapan Tuhan, arahkan ke layar, letakkan tangan kiri di dadamu atau di tempat yang sakit. Kalau hari ini Engkau terbeban, punya permasalahan dengan keuangan, angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Engkau hari ini yang bermasalah, memiliki pergumulan dengan pemulihan keluarga, saya rindu. Tuhan berkata, doakan. Aku mau berdoa dan Tuhan mau memulihkan engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba tahu jamahan lawatan-Mu Tuhan ada saat ini. Saat ini, in the name of Jesus, menyelesaikan segala sakit penyakit mereka, menyelesaikan persoalan keuangan mereka, pergumulan keluarga, keterikan dan keikatan. Hamba berdoa, belenggu-belenggu patah di dalam nama Yesus. Orang yang terikat dilepaskan hari ini, in the name of Jesus.
tubuh dan darah Yesus itu menjadi jaminan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya, Engkau luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami ucap syukur. Kami sempurnakan doa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini, minggu ini, makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu, imanmu, terimalah. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Pada akhirnya engkau akan diam di rumah bapamu, engkau dan keturunanmu sepanjang masa. Engkau akan dibangun oleh Tuhan sebagai satu fondasi atas sebuah angkatan yang hebat, luar biasa mempermuliakan Tuhan. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa turun atas engkau. Kasih cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan daripada Roh Kudus menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, menyambut Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berbagi. Tuhan memberkati.